Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Om Him. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi proses produksi massal. Bagi kalian yang baru melihat video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Himawan Sutanto, saya lahir di Indramayu dan sampai saat ini saya masih menjadi guru di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 2 Indramayu. Bagi kalian yang baru melihat video ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan, silahkan langsung berikan komentar terbaik Anda di video ini. Dan untuk menikmati video-video ini, sehingga tidak terlewatkan, silahkan klik juga tanda bell yang ada di layar YouTube Anda. Baik, ada 4 pokok bahasan dalam proses produksi massal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian produksi massal, yang kedua jenis-jenis produksi massal, yang ketiga tujuan proses produksi, dan yang keempat adalah tahapan dari produksi. Produksi massal, proses produksi ini adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan jenis-jenis produksi massal itu nanti diklasifikasikan berdasarkan wujud proses produksi, berdasarkan arus proses produksi, berdasarkan penyesuaian proses produksi, dan proses produksi yang berdasar pada bahan mentah. Sedangkan tujuan proses produksi ini adalah meningkatkan efisiensi tentu saja, meningkatkan produktivitas, ini berkaitan dengan peralatan dengan mesin, dan meningkatkan kualitas. Sedangkan tahapan proses produksi ini nanti tahapannya unik ya, artinya tahapan proses produksi ini akan berbeda-beda untuk setiap pabrik. Kita masuk ke jenis-jenis proses produksi. Yang pertama berdasarkan wujud proses produksi dulu. Ada wujud kimiawi, artinya proses produksi yang menitikberatkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contohnya banyak, terutama pada perusahaan obat-obatan. Tambang juga termasuk, kenapa? Karena tambang minyak sebagai contoh itu untuk memisahkan lapisan-lapisan minyaknya akan digunakan proses-proses kimiawi. Yang kedua ada perubahan bentuk. Proses ini lebih kepada perubahan raw material kemudian menjadi keluaran dengan manfaat atau fungsi yang berbeda dari hasil itu. Yang ketiga proses assembling. Proses ini penggabungan komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli kemudian dirakit, diassembling ya, perakitan artinya. Sebagai contoh industri kendaraan, industri mobil itu antara bodi, sasis, dan mesin itu diproduksi di masing-masing pabrik, kemudian mereka masuk ke dalam pabrik assembling, pabrik perakitan, dan keluarlah bentuknya mobil yang sudah siap digunakan. Yang keempat adalah produksi transportasi. Nah, ini lebih kepada menciptakan pelayanan jasa. Ya, jadi sebagai contoh jalan tol. Nah, itu adalah produksi juga termasuk ya. Yang kelima penciptaan jasa administrasi. Ini banyak penciptaan jasa administrasi, artinya tidak hanya administrasi keuangan tapi juga administrasi perpajakan. Jadi ada yang namanya tax konsultan. Itu contohnya. Proses produksi ini berdasarkan arusnya, ada yang diproses terus-menerus, ya, kontinuitas. Ya, artinya tidak akan pernah berakhir. Apa itu? Sebagai contoh penyediaan AMDK, air mineral, air minum dalam kemasan. Itu prosesnya terus-menerus.
Artinya kenapa? Karena manusia pasti butuh minum, gitu kan. Yang kedua terputus-putus, artinya nanti diproduksi, nanti berhenti, kemudian produksi lagi, berhenti lagi. Nah, bagaimana bentuknya? Ya banyak. Contohnya adalah fashion, ya kan? Biasanya menjelang Lebaran produksinya tinggi, tapi setelah Lebaran berhenti, tidak ada produksi. Nanti akan mulai lagi di bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga ada proses produksi campuran. Nah, ini labil lah kalau bahasanya kalian anak-anak muda. Ini proses produksi yang labil, kadang terus-menerus, kadang terputus-putus. Kemudian berdasarkan penyelesaian proses produksi, ada tipe A, ya kan? Artinya tipe A ini produknya dapat diperiksa dengan mudah. Ya, kemudian ada tipe B yang diperiksa dalam beberapa tahapan. Nah, nanti quality controlnya banyak berarti. Tipe C berarti terdapat penggabungan komponen produk tadi termasuk dalam produksi assembling. Kemudian tipe D menggunakan mesin otomatis. Ya. Jadi tidak semua assembling menggunakan mesin otomatis karena ada juga ketika industri yang memproduksi boneka misalnya, mereka masih menggunakan manusia untuk memasangkan tangan, kaki, dan badannya. Kemudian ada tipe E yang merupakan perusahaan barang dan jasa. Ya. Jadi ini termasuk tadi jasa akunting, jasa konsultan, dan sebagainya. Berdasarkan bahan mentah, nah, ini menarik. Ada analitik, ada sintetik. Artinya barang mentah ini yang diproduksi adalah barang hasil produksinya adalah barang mentah. Jadi sebagai contoh misalnya tambang, dia menambang minyak bumi. Nah, ketika dia hanya memproduksi proses akhirnya produknya adalah minyak bumi, maka termasuk ke dalam perusahaan yang proses produksinya itu analitik. Gitu. Kalau sintetik, penggabungan dari beberapa bahan mentah menjadi satu barang yang lain. Ini juga biasanya lebih kepada assembling ya. Berikutnya tahapan proses produksi. Nah, tadi kita sudah tahapan ini akan berbeda-beda tiap kali pabrik, tiap kali perusahaan eh, menggunakan prosesnya karena tergantung juga dari produknya. Tapi secara umum tahapannya ada yang namanya penyediaan komponen raw materialnya, ya. Jadi kalau di pabrik sepeda motor ini contoh saja, ya, jadi di pabrik yang lain mungkin prosesnya akan berbeda. Dan kalau di sepeda motor ada penyediaan komponen raw materialnya, ada injeksi plastik, ada pengelasan, pengecatan, sampai dengan dipping proses. Setelah itu, setelah dipping proses, baru nanti ada pengecatan plastik. Ada general sub-assembling. Nah, ini sudah mulai melakukan assembling. Kemudian assembling akhir, ya, ada final inspection atau quality control di sininya. Baru nanti kemudian ada shipping. Shipping ini pengiriman. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Tugas kalian adalah yang pertama membuat kesimpulan terhadap materi yang baru saja kita bahas. Yang kedua, coba kalian lakukan sebuah proses produksi massal produk kreatif sederhana yang terkait dengan bidang kita, teknik komputer. Saya kasih contoh misalnya kalian bisa membuat mousepad atau kalian bisa membuat cover laptop gitu ya. Nah, yang saya inginkan di sini tidak hanya produk bukan produk akhirnya, tapi yang saya inginkan di sini adalah kalian buat perencanaannya. Itu saja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.